di situ di pojokan sebelah sana itu, mungkin, di bagian belakang kita, itu sudah terkenal angker dan orang sering melakukan ritual di sana. Ritual apa tuh? Ritual macam-macam. Oh. Ada yang minta kekayaan, atau pesugihan. Ya. Ada yang minta juga kayak kesaktian. Ya. Ada juga yang karena cintanya kandas lalu ingin menarik dengan cara-cara gaib, kayak gitu, menarik pasangan dengan cara-cara gaib, macam-macam. Halo teman-teman, ini spesial banget kita sedang berada. Jadi kita baru pulang syuting tadi, sambil nganterin Mas Yus balik. Kita tiba-tiba kepikiran bagaimana kalau kita bikin olah TKP. Jadi olah TKP kali ini kita spesial karena sedang ada di Danau Sunter, wilayah, bisa kelihatan nggak? Bisa. Itu Danaunya gelap banget ya. Kita nggak bisa keluar karena di luar juga lagi hujan teman-teman. Tapi ya kita mencoba, kita mencari tahu apa aja yang ada di sini. Oke. Tapi sebentar, kalau ada kita berdua, kita ada di Swedi, seputar misteri di mana-mana. Nah, seperti biasa ini mohon maaf ya teman-teman kalau memang ternyata kurang nyaman. Nggak apa-apa. Namanya juga channel saya masih berkembang. Sama kayak negara berkembang. Iya, jadi kita yang penting semangat indie. Kita buktikan bahwa YouTube ber-HP itu bisa jadi sukses. Nah, ini pertama-tama ini Danau Sunter nih. Oke, Danau Sunter ini. Danau Sunter ini kan katanya memang termasuk yang angker. Angker. Ya. Angker. Di sini aku harus akui di sini tuh angker karena memang jadi Danau Sunter ini ada satu spot yang kayak ada pulau kecil. Oh ya? Ya. Di situ di pojokan sebelah sana itu, mungkin, di bagian belakang kita, itu sudah terkenal angker dan orang sering melakukan ritual di sana. Ritual apa tuh? Ritual macam-macam. Oh. Ada yang minta kekayaan, atau pesugihan. Ya. Ada yang minta juga kayak kesaktian. Ya. Ada juga yang karena cintanya kandas lalu ingin menarik dengan cara-cara gaib, kayak gitu, menarik pasangan dengan cara-cara gaib, macam-macam. Jadi karena memang sudah angker, terus diritualkan jadi tambah-tambah. Tambah angker. Dan memang kalau dari segi penerawangan gaib di bawah Danau Sunter itu ada istana, Pak. Istana apa? Ada istana, yang pasti bukan istana boneka. Itu di Ancol kalau istana boneka ini. Dekat sih dari sini. Iya. Tapi saya ke istana boneka juga males ya teman-teman. Istana bonekanya serem-serem semua. Iya, malah Kayak spirit doll itu. anaknya dibawa ke sana malah nangis. Nah, itu saya aja hampir nangis. Ini kapan selesainya? Kapan selesainya? Nah, tapi enggak, kalau dilihat dari sejarahnya dulu nih, Danau Sunter ini memang dulu sebagai danau kah atau gimana? Jadi memang sebenarnya Danau Sunter ini tidak seluas ini. Dia memang ada kayak ya bentuknya kecil kayak gitu tapi kemudian diperluas. Oh. Dulunya memang daerah sini lebih terkenal kayak rawa-rawa gitu sih. Dan kemudian inisiatif karena daerah ini kerap tergenang oleh air, terutama kalau misalnya banjir, lalu dijadikan tempat buat penampungan air. Oke. Sehingga air bisa mengalir. Dan memang dari zaman dulu itu sudah terkenal, bahkan dari zaman tahun 92 95 itu terkenal angker dan pernah ada Metro Mini itu nyemplung ke Danau Sunter itu. Seriusan? Serius. Pernah nyemplung. Waktu itu ditanya supirnya katanya nggak sadar. Ngerasanya kayak jalan lempeng aja, tapi ternyata dia tahu-tahu belok, nyemplung ke Danau Sunter itu. Supirnya selamat tapi? Ada korban jiwa nggak?
Kayaknya sih nggak ada. Tapi itu membuktikan bahwa di daerah ini orang selayaknya tidak berpikir yang macam-macam, ngawang-ngawang atau mungkin ngelamun dan lain sebagainya, karena memang di sini tempatnya dalam tanda kutip rada-rada ya. Bahkan ada beberapa pernah dengar juga kejadian orang kayak kesurupan gitu di sini. Kayak kesurupan tuh berarti sebenarnya dia tidak kesurupan. Iya, karena pernah ada orang kayaknya kesurupan kayak gitu, tapi dia kayak dompet saya mana, ternyata kecopetan Pak. Dan tapi pasti itu pada saat kecelakaan itu supirnya ditanya, posisinya supirnya enggak di dalam air dong. Enggak di Karena dalam kalau dalam air. air naik blubuk. Ya enggak lah. Oh, itu pernah kejadian ya seperti itu ya. Oke. Seperti itu. Dan itu nggak cuma sekali Pak. Oh ya? Iya, jadi ada lebih dari sekali, mungkin kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali. Jadi Supir yang sama. enggak sih. Itu lebih cocok mungkin dia nggak nyupir ya. Kalau memang dia berkali-kali masuk Danau Sunter, tolong berarti Anda tidak cocok nyupir Metro Mini. Obsesinya jadi angkatan laut Pak, masalahnya mungkin itu. Pak. Bawa tank MPV lebih pas kayaknya. Belum diterima, jadinya nyupir Metro Mini. Oke. Nah, terus itu kejadian yang beberapa kali ya, ada Ya, kesurupan, ada yang apa namanya sempat kecelakaan, terus betul. juga ada yang minta ritual-ritual Ya, pesugihan. ritual pesugihan, kayak gitu. Tapi berhasil. Maksudnya ritual-ritual pesugihan? Ya relatif, kalau berhasil atau enggaknya kurang tahu ya gimana oke. orangnya, tapi memang terkenal sih Pak tempat ini kayak gitu. Orang sering kedapatan itu tirakatan di pulau kecil terpencil kayak gitu. Ada juga yang mungkin bisa dikatakan gagal ya, kata tiba-tiba kayak tidak sadarkan diri kayak gitu di pulau terpencil itu kayak gitu. Di pulau sebentar ini kalau teman-teman lihat ya, nanti boleh di googling lah, lihat atau di YouTube yang lain juga posisi si Danau Sunter ini. Dia posisi danaunya di mana? Apa sisi pulaunya, sorry? Sisi pulaunya itu ada di kayak di pinggir pojokan sebelah selatan lah. Oke. Selatan itu ada kayak pulau kecil di situ, dan masih ada kayak pohonnya apa segala macam kayak gitu. Orang itu sering ke sana. Naik kayak kapal nyewa sampan kayak gitu. Sampan itu apa sih? Sampan perahu kecil. Sampan perahu Ya. kecil kayak gitu terus ke sana. Nah, tapi yang menarik ternyata memang di sini ada istana. Istana apa? Duh, tadi Bapak sudah ngobrol. Bapak sudah ngobrol. Sudah kan? ngomong. Iya, wah. Sudah ngomong. Saya terpesona rambut saya. Dan ya itu istananya itu adalah istana gaib, istana siluman Pak. Istana siluman, kalau dari segi pandangan gaib, yang menghuni itu kayak, jadi bentuknya itu kayak biawak Pak. Hah? Kayak komodo gitu. Tapi kepalanya kepala orang pakai mahkota. Kayak gitu. Jadi kita sebut aja ini Raja Siluman Biawak lah. Oh, itu yang menguasai. Yang menguasai saya sih. Sing bau rekso. Yang bau rekso bersama dengan dayang-dayangnya, bersama dengan pasukan-pasukannya gitu. Dan itu memang usianya kalau saya lihat sih udah lumayan lama. Ya pasti. Iya. Nggak mungkin dong baru lahir tahun 90. Berarti dia raja milenial kalau kayak gitu. Mungkin dia tahu Saras 008 juga. Tapi selain itu nih, maksudnya istana itu sudah ada dari zaman dulu kah? Maksudnya memang ya sudah jadi kerajaan di situ atau gimana secara? Memang dari awal danau ini ada itu sudah ada. Dan kemudian terbentuk kayak kepercayaan masyarakat juga. Beberapa kali orang melakukan ritual itu juga malah kayak membawa dampak loh Pak. Ada beberapa kejadian orang juga kayak, ya bukan kayak lagi ya, ada kejadian orang-orang tenggelam juga sih. Oh iya, Gitu. banyak ya. Ada Iya kalau nggak salah juga tenggelam. dulu sempat beberapa ada masuk berita juga orang tenggelam. Terus ada juga yang hilang. Jadi kecemplung gitu tapi nggak diketemukan bodinya. Ada yang kayak gitu. Dan kalau dari sisi mata batin nih bisa dijelaskan nggak? Misalnya ini kerajaan, maksudnya lokasi pintunya di manakah, gerbangnya? Kalau ini Ini kita menghadap kemana sini? ini kita kan Saya menghadap ke penunjuk jalan teman-teman. Lurus Kemayoran, kiri Sunter Hijau. jadi Utara mana nih? Utara, selatan, barat? utara kalau selatan kan yang sebelah sana ya. Utara sana Sebelah dong.
Utara itu sana. Oke. Utara itu yang kita lurus sana. Itu ruko-ruko itu terus utara itu sana. Utara itu berarti arah Kemayoran. Ya. Arah Kemayoran. Sebenarnya kalau ya aku lihat gerbangnya itu ya nggak jauh-jauh dekat pulau kecil itu. Oh. Jadi memang gerbangnya itu, makanya orang banyak yang kemudian banyak ritual di sana, banyak ngelakuin tirakatan di sana. Gerbangnya kebukanya di sana memang. Oh, oke, posisinya di sana. Nah, Ya, ya. kalau Tadi minum-minum akunya nggak minum. ya kan, saya kalau mau nyuruh kamu minum takutnya terlalu mesra ya. Karena ini kita konten ini kita agak sedikit lebih akrab ya. Nah, karena ini kopi loh, saya dukunnya loh ini. iya. Harusnya saya yang butuh kopi ini. Mau saya mintain kopi hitam tanpa air? Siapa tahu mau diuyup. Seret Pak. Oh, seret ya. Nah, kalau dilihat kan cukup unik ya. Maksudnya kayak Danau Sunter ini berada di kayak pemukiman metropolitan, Ya. tapi masih ada berupa istana goib gitu. Ya. Nah, apakah memang bisa? Maksudnya kan biasanya yang namanya istana itu letaknya pasti agak-agak tidak bersinggungan langsung dengan manusia yang aktif Padat gitu aktivitas ya. Aktivitasnya rame kayak gitu. Bisa aja. Itu sih nggak jadi soal. Selama ya eksistensi mereka diakui, eksistensi mereka ada. Jangan dipikir bahwa orang-orang di sini yang ramai di sini nggak tahu cerita tentang Danau Sunter ini. Rata-rata udah tahu Pak. Ada kejadian seperti ini, ada kejadian aneh Metro Mini nyemplung, ada kejadian aneh orang hilang, tenggelam tapi nggak ditemukan jasadnya dan lain sebagainya. Mereka tahu semua Pak. Jadi eksistensi mereka itu tetap ada selama orang-orang mengakui, selama orang-orang itu tahu bahwa ya ini memang tempat ini ada. Iya. Dan dari situ ditambah dengan terus ada ritual-ritual, jadi keberadaan mereka tetap teraktualisasi ya. Iya, tetap ya maksudnya jadi tetap ada gitu. Bukan kan kadang-kadang kalau banyak aktivitas manusia dia menghilang karena tidak akui lagi gitu kan. Tapi kalau ini tetap diakui, bahkan sampai tetap ada yang meritualkan, ya mereka jadinya bisa hidup berdampingan gitu ya. Dan sebenarnya tetap aja karena Danau Sunter itu sebenarnya luas. Di beberapa spot itu tetap ada yang kerasa hawanya itu angker, ada yang kerasa hawanya itu benar-benar ya serem lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak di tempat-tempat yang banyak orang jualan, durian, cilok, kopi gitu, ya nggak berasa. Sate, bakso, tempura, ketoprak, durian, kopi. Termasuk kopi yang kita minum. Jadi nggak berasa, tapi tetap ada beberapa spot kayak gitu yang benar-benar bahkan kehadiran dari siluman ini cukup terasa Pak. Nah, tapi kan kadang-kadang nih Pak, ada yang bilang kalau orang diambil atau maksudnya ya kayak tadi ada yang tenggelam tidak ditemukan, atau misalnya di gunung ada yang diambil tidak dikembalikan, itu kan katanya termasuk yang di Laut Selatan juga katanya kalau tenggelam itu tuh sebenarnya diambil menjadi pasukannya. Ya. Nah, itu apakah benar? Ada yang memang diambil, ada yang memang jadi tumbal aja. Oh. Gitu. Jadi benar, jadi tumbal ini ya nyawanya ya energi yang dipakai yang kemudian diputar di sana. Oh. Gitu. Tidak direkrut ya? Bukan direkrut yang kemudian jadi anggota. Ya. Bagian dari alam sana enggak. Ya cuma mati aja gitu. Ya, berarti dia kalau pas datang si orang sini ngomong tumbal, tumbal. Itu tumbas Pak. Tumbas. Beli. Kalau nggak tahu teman-teman tumbas itu beli. Tumbas. Itu pasti kalau zaman kecil di warung itu, Mbak, tumbas. Yang ngeri kalau datang Simbah ke tempat kita, tumbal. Yang datang Simbah minta tumbal. Waduh. Oke. Ini sudah untuk opening kayaknya sudah cukup informasi awalan. Nah, yang namanya olah TKP. Jadi teman-teman ya, ini kalau di konten-konten kan namanya penelusuran. Kalau kita namanya olah TKP. Olah TKP itu adalah olah tempat kejadian persetanan. Wah, nanti ada muncul ting ting ting. Ya, gitu. Khusus di Semedi, kita menyebutnya kalau penelusuran itu adalah olah TKP. Kita akan berinteraksi tanpa settingan sama sekali. Saya juga sama dia tidak janjian mau nanya apa. Seperti biasa. Seperti biasa. Kita nggak ada janjian ini. Seperti biasa ya, seada-adanya kalau emang ya begitu-begitu ya. Mudah-mudahan tapi bisa menyampaikan apa yang
bisa kita sampaikan. Oke. Kita coba berinteraksi menggunakan Seperti biasa kita pakai media pendulum ini ya. Ini saya sengaja dekatkan. kalau digantung di sini bisa. Supaya kita gantung ya. Nah, ini teman-teman, ini pendulumnya kita gantung ya di tempat spion. Jadi tidak kita gerakan sama sekali. Ini dimatiin dulu, didiemin bisa. Saya takutnya mau gini main pegang nanti Oke. pendulumnya larut, lempem. Oke. Nah, oke. Ya. Oke. Kelihatan ya? Oh, kelihatan. Kelihatan. Ah, Oke. oke. Jadi kayak apa? Food vlogger kan. Oke. Ini kita coba. Oke, mungkin sambil Ora iso malah nyelamur. Ya udah gini aja, Ya. gini aja ya. Oke, sambil kita tangkap energinya. Oke ya, ini nggak ada saya sama sekali. Saya mau coba tarik satu energi yang ada di tempat ini. Mungkin salah satu anggota kerajaannya yang mudah-mudahan bisa hadir di sini. Kita coba ya. Wah, guys. Mau nanya apa coba? Tanya pertanyaan basic dulu. Oke. Laki-laki atau perempuan? Ya, oke. Terima kasih sebelumnya sudah hadir. Pertanyaan pertama, Anda ini apakah laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki putar ke kanan, goyangkan ke kanan. Kalau perempuan goyangkan ke kiri. Coba lagi. Orang ngerti bahasa Indonesia kali. Apa mau pakai bahasa apa? Mau bahasa 说说话行吗？说说话lah. Ojo main lah. Inilah asuhnya semedia. Demi wis teko malah gojek. Saya lah. Takon Pak. Alah buyar kabeh, Pak. Oke, kita ulangi. Oke. Coba. Apakah Laki-laki sudah atau hadir di sini? Kalau sudah hadir di sini boleh goyangkan pendulumnya ke kanan. Kalau belum, ya tidak bisa digoyangkan dong. Iya dong. Iya. Kalau sudah, Iya. boleh. Silakan kalau Anda sudah hadir di sini, silakan goyangkan pendulumnya ke kanan. Buat ada gerakan. Oke. Sudah mulai ada gerakan sedikit. Gerakan sedikit. Apa karena asinan, Pak? Kena AC kali? Enggak ya. Dia enggak kuat AC. Energinya agak terlalu lemah. Enggak apa-apa. Oke. Ora ketok. Ya. Oke. Oke, laki-laki atau perempuan? Silahkan. Kalau laki-laki ke kanan, kalau perempuan ke kiri. Oke. Oke, laki-laki ya. Kayaknya sini laki-laki ya. Oke, laki-laki. Apakah Anda berasal dari Danau Sunter ini? Berasal dari Danau Sunter ini. Ya. Oke, perannya ke kanan sini. Kanan. Kanan ya guys ya. Kanan. Oke, kanan. Oke. Oke. Apakah Anda sudah lama di sini? Oke.
Bocil bukan? Bukan. Panas loh ini. Panas. Panas. Ini kalau panas itu berarti energinya Besar. sebangsa ini sebangsa jin ini. Lagi elemennya api ini. Gitu. Kira to the point, kalau bisa lagi to the point aja. Agak keras suaranya, Mas. Oke, saya mau tanya sebenarnya tujuan orang melakukan tirakatan itu apakah untuk pesugihan ataukah bukan untuk pesugihan? Kalau misalnya untuk pesugihan, goyangkan ke kanan. Kalau misalnya bukan, goyangkan ke kiri. Ke kanan dikit ya. Kanan. Mungkin karena lumayan Pak. Oh, lumayan, udah lumayan. Mungkin kalau boleh digambarkan sosoknya kayak gimana nih, Mas? Ini sebentar. Oke, nyalain. Kamu yang penguasa di sini ya? Berhenti dulu. Kamu penguasa di sini ya? Kamu penguasa di sini ya? Iya ya, Pak. Nyium bau amis nggak sih? Ngorai? Enggak, saya sih enggak. Aku nyium bau amis kayak bau ikan busuk. Enggak, saya enggak. Apakah? Oke. Kamu yang menyebabkan kejadian Metro Mini itu nyemplung ke sini? Nyemplung ke danau? Agak susah ya berkomunikasi lewat pendulum ya dia. Tapi bukan. Beloknya ke kiri. Ke kiri. Ini bukan. Tapi ini teman-teman ya, kalau boleh saya cerita sedikit, ini dari sekian banyak kita sudah komunikasi, interaksi dan pendulum, ini emang agak-agak aneh ya. Agak aneh. Mungkin karena daerah sekitar sini juga termasuk masih agak rame ya. Apa kita cari spot lagi untuk perlu- yang lebih sepi? Perlu kayaknya cari tempatnya Oke. agak sepi deh ini. Baik. Oke lah kalau begitu teman-teman. Emang udah diusir itu? Ntar dulu, biar lanjut aja. Oh, iya. Aku yang komunikasi sama dia. Kita akan coba pindah lokasi teman-teman. Kita cari tempat yang menurut Mas Yus lebih enak buat kita berinteraksi. Nanti jangan kemana-mana, kita akan kembali. Tungguin. Oke teman-teman, kita sudah berpindah spot kali ini. Kita berada di seberang dari spot yang tadi. Kita coba lagi berinteraksi ya, berkomunikasi dengan sosok yang akan coba dihadirkan oleh Mas Yus. Oke. Coba sekali lagi ya. Oke. Mungkin tadi kurang bakar rokok kali. Iya, di sini kan masalahnya tempatnya lebih gelap kayak gitu ya. Oke. Kalau sudah hadir, bayangkan kita tes berapa kuat Anda. Wah, lumayan gitu. Sepi Pak. Cantel kayak gini bisa Pak. Coba kita temang sangin ya. Copot lu. Weh lah, kita miring bos. Coba. Kita coba temang sangin teman-teman. Sangkutin. Ah gue. Gak bisa fokus ya tapi. Oke. Oke. Coba. Oke ya. Coba.
coba eksperimen apakah di tempat ini dia bisa. Kayaknya sih udah ada pergerakan ini di sini. Oke. 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 Sudah hadir di sini? Iya. Silahkan. Apakah Anda laki-laki ataukah perempuan? Kalau laki-laki laki-laki ke kanan, kalau perempuan ke kiri. Oke. Ya, kanan. kanan ya. Kanan. Cenderung ke kanan ya teman-teman. Ke kanan. Oke. Apakah Anda berasal dari Danau Sunter sini atau bukan dari Danau Sunter? Lebih kayak ke kiri gitu. Tapi berarti bukan dari Danau Sunter. Ini sih di belakang Mas Reno itu ada sosok cowok sih ini. Kayak sosok cowok. Belakang saya. Oh. Di kursi belakang Di apa? kursi belakang. Di kursi belakang ini ada sosok cowok sih. Pakaiannya kayak compang camping gitu. Kalau tak kasih tahu wujudnya takut nggak? Enggak. Enggak. Ini kayak zombie. Oh, Tapi dari Plant vs Zombie. ini kayak badannya basah kayak gitu sih. Oke. Ini sebentar. Iya. Karena dia posisinya di sana. Coba ke sini sekarang. Kelihatan nggak? Oke. Buat yang masih yang di belakang, saya mau tanya, masnya meninggalnya wajar atau tidak? Kalau misalnya wajar, goyangkan ke kanan. Kalau misalnya tidak, goyangkan ke kiri. Enggak. Berarti Masnya sudah lama di sini? Bingung dia. Enggak, belum. Lebih dari 10 tahun, Mas? Lebih dari 10 tahun? 10 tahun sudah? Kanan. Kanan, lebih dari 10 tahun berarti. Oke. Masnya meninggalnya itu ada kaitannya sama Danau Sunter nggak? Kiri. Enggak ada, Pak. Duh, ke kanan sekarang. Oke, ada kaitannya sama Danau Sunter berarti. Di Danau Sunter bukan? Meninggalnya di sini. Ini meninggalnya di sini. Ini di sini. Oke. Nanti dulu. Ini sorry Mas ya, saya nanya Mas ya. Sorry kalau saya mesti nanya. Masnya yang meninggal di sini bukan? Yang tenggelam di sini bukan? Iya. Oke. Kan kenceng banget. Oke. Oke. Berarti dia meninggal di sini. Ya. Mas Reno mau tanya apa? Mas berdiamnya di Danau Sunternya atau di sekitar, Mas? Kalau di sekitar goyangkan ke kiri, kalau misalnya Danau Sunter kanan. Sekitar ya. Oke. Kiri ya. Ke kiri. Iya. Apakah Mas berdiamnya di tempat kita berhenti sekarang ini? Dekat? Iya. Oke, ini sih di kanan sih. Iya. Jadi ya dekat sini. Telingaku denging.
Dia maksa mau nyampe sesuatu sebentar. Hmm. Telinganya pening. Ya nggak usah teriak dong, biasa aja dong. Slow. Slow. Silakan kalau ada yang mau Iya, disampaikan. oke. Lewat Mas Yus, monggo. Mancing, waktu itu mancing. Terus ada yang narik pancingan tapi nggak tahu siapa. Oh. Tahu-tahu kecebur. Oke. Ngirain masih hidup tapi kok kayaknya bingung, kayak nggak ada yang respon waktu itu. Dia bilang badannya masih di dalam. Waduh, badannya masih di dalam situ. Kejadiannya wis suwi. Kejadiannya udah lama. Ono iki lah, Pak. Ida siapa Ida? Ida Rahayu siapa? Oh, anak. Iya. Oke. Oh, tinggal di kompleks belakang danau. Sorry, saya nggak kenal soalnya. Sorry ya, tak putus ya. Nggak bisa komunikasi sama ini terus. Sorry ya, maaf ya, tak putus. Sorry. Udah, cukup. Jadi dia, yang aku dapat gambaran, dia itu mancing di Sekitaran sini. Terus pancingnya itu kayak jatuh ke air, terus dia berusaha kayak ngambil gitu, tapi terus kayak kesedot. Dia bilang kayak ada pusaran yang tiba-tiba nyedot dia. Iya. Dan habis itu dia nggak sadar, tiba-tiba kebangun kayak gitu. Tapi ngelihat orang-orang itu pada nggak ngerespon dia. Dia ngomong diem aja, terus dia coba berusaha komunikasi tapi kemudian diem aja. Kayaknya sempet dia nggak nyadar kalau dia udah meninggal deh. Gitu. Ini saya menangkap pada sosok-sosok tahu bulat. Oh, memang ada. Kayak dari tadi ngikutin kita melulu deh, Pak. Itu kemampuan retrokognisi saya. Saya bisa Oh, mungkin itu skillnya Mas Reno yang baru, yaitu memanggil tukang tahu bulat itu kalau kayak gitu. dan tiba-tiba banyak muncul. Jadi ya kayaknya cukup ya kali ya. Oke, cukup penelusuran ini tadi. Sorry saya mix sama, soalnya dia kayak maksa masuk kayak gitu, soalnya harus aku keluarin, Pak. Iya. Kalau enggak kesimpan di sini malah jadi beban, jadi pusing. Bener, kayak gitu. Jadi, malah jadi migrain. Belum balik modal. Tapi ya itu teman-teman, kali ini olah TKP kita yang pertama. Kita akan mencoba untuk terus-terus ya Mas Yus ya. Iya, kita coba. Akan keliling-keliling. Kalau memang tepatnya kayak sekarang lagi hujan, tidak memungkinkan kita syuting di luar, ya sudah kita syuting dalam mobil tapi tetap di lokasi. Jadi pelajarannya untuk episode kali ini bahwa aku menangkapnya tuh kayak berarti keren gitu Mas. Keren. Danau Sunter kerajaan yang dikatakan sama Mas Yus tadi bisa hidup berdampingan dengan manusia gitu. Ya. Aku yakin tidak hanya hal buruk sebenarnya yang diakibatkan atau yang terjadi di sini. Ya. Pasti ada keselarasan antara alam sana dan alam manusia kan. Dan kalau misalnya pun ada yang kemudian buat ritual atau gimana itu, ya itu oknum lah. Gitu. Saya paling males dengan kata-kata oknum. Tapi ya tadi mungkin salah satu juga dari interaksi kita tadi yang kedua ini, bahwa ya beliau adalah sosok yang meninggal di sini ya. Tapi tadi sayangnya tidak sempat kita ini ya pesennya, misalnya dia pengen titip pesan apa belum sempat, tapi ya agak berat sih, soalnya dia kayak berusaha maksa juga sih karena tadi. mungkin ya kebayang sih, maksudnya dia juga kondisinya mungkin pada saat itu tiba-tiba dia juga masih belum menerima kali ya. Jadi sangat banyak hal yang pengen disampaikan gitu betul. lewat Mas Yus. Takutnya kalau kita paksakan Mas Yusnya ngeheng.
Kalau ngeheng nggak ada cabut baterai bingung di mana. Tadi dia sempat ada, saya mungkin nyebut nama itu kayaknya dia nyebut nama anaknya gitu, dan dia berusaha pengen nyampaikan sesuatu buat anaknya gitu, tapi ya terpaksa saya cut sih Ya, gitu. karena takutnya tidak bisa menjalankan amanah. Iya, takutnya itu. Dan juga buat teman-teman yang nonton, kita juga memohon semoga kita doakanlah semoga arwah yang meninggal di sini di alam sana bisa berproses dengan baik. Amin. Oke, kita cukupkan episode olah TKP kita yang pertama. Cukup sekali. Apa? Cukup sampai di sini. Aku kebelet pipis. Aku juga. Terima kasih teman-teman yang udah nonton Semedi episode kali ini. Kita ketemu lagi di Semedi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyak kalau lo suka. Kita ketemu di Semedi selanjutnya. Dadah.